Seperti apakah ciri-ciri Satrio Piningit yang banyak dicari oleh orang Jawa? Istilah Satrio Piningit sebenarnya muncul sejak abad 19 yang bermula dari maraknya karya sastra Jawa kala itu yang mayoritas berisi ajaran mistik dan kritik sosial politik terhadap kondisi kerajaan setempat. Di abad 19, meskipun Jawa masih berupa negara kerajaan kecil-kecil, namun secara umum Nusantara sudah dikuasai oleh Belanda dengan sederet aturan yang mencekik. Bahkan, posisi raja-raja Jawa juga diturunkan menjadi sekelas bawahan Belanda, bukan lagi mitra Belanda seperti janji mereka dulu. Kondisi inilah yang membuat rakyat yang tidak bisa melawan akhirnya menginginkan sosok seorang Satrio Piningit, di mana ini adalah sosok pemimpin yang mampu membebaskan tanah Jawa dari kesengsaraan, yang mampu membawa mereka lepas dari zaman kala bendu atau zaman kegelapan menuju ke zaman kala suba atau zaman keemasan. Rakyat Jawa yang tidak bisa melawan dan tidak berani bersuara akhirnya menggaungkan impian kebebasan mereka melalui sosok Satrio Piningit ini. Dan tentu saja, sebagai seorang pemimpin idaman, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja? Pertama, dia merupakan wakil dewa atau wakil Tuhan di bumi. Orang Jawa sangat mementingkan spiritualitas kala itu. Mereka tidak peduli Satrio Piningit itu dari agama mana, asalkan dia adalah sosok yang sudah manunggal dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi, sehingga memiliki watak dewata dalam dirinya. Yang kedua, dekat dengan rakyat. Yang ketiga, bisa jadi Satrio Piningit bukanlah dari golongan bangsawan. Pada dasarnya, suksesi sistem pemerintahan di Jawa kala itu berdasarkan garis keturunan. Seorang raja akan digantikan oleh anak atau cucunya kelak. Namun, karena kondisi raja-raja Jawa kala itu yang sangat lemah, maka rakyat kerap mendapatkan kekecewaan dari sistem ini. Raja yang di mata rakyat seharusnya berdaulat penuh, kenyataannya malah menjadi bawahan Belanda dan tidak berkutik ketika Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Malah muncul kesan para raja sudah menjadi boneka Belanda saja. Karena kekecewaan inilah muncul harapan bahwa pemimpin selanjutnya tidak usah berasal dari golongan istana atau bangsawan saja. Bisa jadi dia berasal dari rakyat jelata. Yang penting orang tersebut bisa memahami kondisi rakyat dan mau berjuang secara independen mengentaskan kesengsaraan rakyat. Tiga ciri inilah yang menjadi kriteria utama seorang Satrio Piningit, hingga sosok Satrio Piningit pertama disematkan kepada Bung Karno. Untuk seterusnya, sosok Satrio Piningit ini terus dicari oleh orang-orang Jawa demi mengentaskan kondisi mereka yang belum mapan. Dan mungkin pencarian Satrio Piningit ini tidak akan berhenti sebelum Indonesia mendapatkan zaman keemasannya. Seperti dulu, Majapahit atau Sriwijaya mendapatkan zaman keemasan mereka juga. Kalau kalian mau tahu ciri-ciri Satrio Piningit selengkapnya, kalian bisa baca sendiri di buku Satrio Piningit ini ya. Check out Keranjang Kuning sekarang untuk mengamankan bukunya.